Bayangkan suatu pagi kamu bangun, membuka mata dengan perasaan ringan. Tidak ada lagi beban pikiran soal tagihan listrik, cicilan rumah, atau dompet yang kosong di akhir bulan. Kamu duduk di meja makan sambil menikmati sarapan, tanpa dikejar-kejar rasa cemas soal keuangan. Kamu merasa tenang, bebas, dan punya kendali penuh atas hidupmu. Kedengarannya seperti impian, ya? Tapi ini bukan sekadar impian kosong. Ini adalah gambaran nyata dari kehidupan orang-orang yang berhasil membangun kekayaan mereka dari nol. Bukan karena menang undian, bukan karena warisan keluarga, dan bukan pula karena keberuntungan semata. Tapi karena mereka punya cara berpikir yang berbeda. Mereka punya kebiasaan yang terlatih, pola hidup yang konsisten, dan kedisiplinan yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Kita sering terpukau melihat hasil akhirnya, rumah megah, kendaraan mewah, investasi di mana-mana. Namun kita lupa bahwa semua itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Orang kaya tidak tiba-tiba jadi kaya. Mereka menjalani proses. Dan yang paling menarik adalah, proses itu bisa ditiru. Kebiasaan mereka bisa dipelajari. Pola pikir mereka bisa ditanamkan. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas apa yang dilakukan orang kaya, tapi kita akan benar-benar menyelami cara mereka berpikir dan mengambil keputusan. Kita akan bongkar satu persatu kebiasaan mereka, mulai dari cara mereka bangun pagi, bagaimana mereka mengelola waktu, cara mereka berpikir soal uang, sampai bagaimana mereka membangun jaringan, membaca peluang, dan menghadapi risiko. Karena kalau kamu ingin hasil yang berbeda, kamu perlu mulai bertindak dengan cara yang berbeda. Salah satu perbedaan paling mencolok antara orang kaya dan kebanyakan orang adalah cara mereka memandang waktu. Bagi orang kaya, waktu adalah aset. Waktu bukan hanya sesuatu yang terus berjalan, tapi sesuatu yang bisa dikelola, dimanfaatkan, dan dikonversi menjadi nilai. Sementara banyak orang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, orang kaya sangat berhati-hati dalam mengatur jam demi jam dalam hidup mereka. Mereka sadar bahwa waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa dikembalikan. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali. Maka dari itu, mereka menjauh dari aktivitas yang tidak menambah nilai dalam hidup mereka. Mereka tidak tenggelam dalam tontonan tanpa akhir, tidak menghabiskan berjam-jam di media sosial tanpa arah, dan tidak terlalu larut dalam drama hidup orang lain. Fokus mereka sangat tajam. Orang kaya memanfaatkan waktu mereka untuk belajar, membangun relasi, menyusun strategi, dan mencari solusi. Mereka tahu bahwa setiap detik yang mereka gunakan untuk meningkatkan diri akan memberikan dampak jangka panjang yang luar biasa. Mereka melatih diri untuk disiplin, bahkan saat tidak ada yang melihat. Mereka tidak menunggu motivasi datang, tapi membangun kebiasaan yang membuat mereka tetap bergerak, meski dalam kondisi lelah sekalipun. Kebiasaan bangun pagi misalnya, adalah sesuatu yang sangat umum di kalangan orang kaya. Bukan karena pagi hari memiliki kekuatan magis, tetapi karena pagi adalah waktu di mana dunia belum terlalu bising. Di saat orang lain masih tertidur, mereka sudah mulai membaca buku, berolahraga, menyusun rencana, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari. Mereka memanfaatkan waktu tenang itu untuk mendesain hari mereka dengan lebih terarah. Lalu, mari kita bicara tentang pola pikir. Orang kaya memiliki mindset kelimpahan. Mereka percaya bahwa peluang itu selalu ada, uang bisa terus bertambah, dan keberhasilan bukanlah sesuatu yang eksklusif hanya untuk segelintir orang. Mereka tidak terjebak dalam pikiran sempit yang membuat mereka merasa selalu kekurangan. Sebaliknya, mereka selalu mencari cara untuk menciptakan nilai, menambah pengetahuan, dan memberikan kontribusi. Pola pikir ini sangat penting, karena apa yang kita yakini akan memengaruhi cara kita bertindak. Jika kita percaya bahwa uang hanya bisa diperoleh dengan susah payah, maka kita akan selalu merasa lelah mengejarnya. Tapi jika kita percaya bahwa kekayaan bisa dibangun dengan strategi yang tepat, maka kita akan mulai mencari pola yang bisa kita pelajari dan tiru. Keyakinan kita membentuk realitas kita. Orang kaya juga sangat terbiasa untuk berpikir jangka panjang. Mereka tidak tergoda oleh hasil instan. Mereka tahu bahwa hal-hal besar membutuhkan waktu, dan mereka bersedia menanam benih hari ini agar bisa memanen hasilnya di masa depan. Mereka menabung, berinvestasi, membangun aset, dan merancang hidup mereka dengan visi yang luas. Mereka tidak menghabiskan semua pendapatan mereka untuk kesenangan sesaat.
Mereka bijak dalam memilih mana kebutuhan dan mana keinginan. Sebaliknya, banyak orang terjebak dalam siklus pengeluaran yang terus berulang. Begitu gajian, langsung habis. Tidak ada sisa untuk ditabung, apalagi untuk investasi. Semua itu terjadi karena pola hidup konsumtif yang tidak terkendali. Dan seringkali, itu dimulai dari hal-hal kecil, ngopi di kafe setiap hari, belanja barang yang tidak dibutuhkan, atau mengikuti tren hanya demi terlihat keren di mata orang lain. Padahal, semua itu hanya memberikan kepuasan sesaat. Sementara orang kaya belajar untuk menunda kesenangan. Mereka tidak anti kesenangan, tentu saja, tapi mereka punya prioritas. Mereka tahu bahwa menahan diri hari ini bisa membawa kebebasan lebih besar di masa depan. Mereka rela hidup sederhana saat membangun aset, agar suatu hari nanti mereka bisa menikmati hidup tanpa beban. Ini adalah bentuk kecerdasan emosional yang tinggi, mampu mengendalikan dorongan demi tujuan yang lebih besar. Selain itu, orang kaya punya kebiasaan membaca. Ini bukan mitos. Banyak miliarder dan pengusaha sukses yang menghabiskan waktu berjam-jam dalam seminggu hanya untuk membaca. Mereka membaca buku bisnis, biografi tokoh inspiratif, buku psikologi, keuangan, hingga filsafat. Karena mereka tahu, setiap halaman yang mereka baca membuka jendela baru dalam cara mereka berpikir. Pengetahuan adalah modal yang tidak bisa dirampas. Dengan membaca, mereka mengumpulkan ide, memperluas perspektif, dan belajar dari kegagalan maupun keberhasilan orang lain. Mereka tidak harus mengalami semua kesalahan itu sendiri untuk belajar. Cukup dengan menyerap pelajaran dari pengalaman orang lain, mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Ini juga yang membuat mereka selalu selangkah lebih maju. Kita juga tidak bisa mengabaikan pentingnya jaringan sosial. Orang kaya paham bahwa koneksi adalah kunci. Mereka membangun relasi, bukan sekadar kenalan. Mereka meluangkan waktu untuk bertemu orang-orang baru, menghadiri seminar, ikut komunitas, atau bergabung dalam forum-forum yang relevan. Karena dalam dunia nyata, seringkali peluang datang bukan dari iklan, tapi dari percakapan. Lingkungan pergaulan sangat memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran maju, yang terus belajar dan tumbuh, maka kita pun akan terdorong untuk berkembang. Sebaliknya, jika kita hanya bergaul dengan orang-orang yang selalu mengeluh, menyalahkan keadaan, dan pesimis terhadap masa depan, maka lambat laun kita pun akan ikut terbawa arus itu. Orang kaya memilih lingkungan mereka dengan sangat hati-hati. Mereka menjauh dari toksisitas, dari drama yang tidak perlu, dan dari hubungan yang menghambat pertumbuhan. Mereka tidak ragu untuk menjaga jarak demi kesehatan mental dan kemajuan pribadi. Ini bukan soal sombong, tapi soal menjaga energi. Karena energi yang baik adalah bahan bakar untuk produktivitas dan kreativitas. Kemudian, mari kita bahas tentang keberanian mengambil risiko. Salah satu hal yang membedakan orang kaya adalah keberanian mereka untuk mencoba hal baru, untuk gagal, dan untuk belajar dari kegagalan itu. Mereka tidak takut rugi, karena mereka tahu setiap kerugian membawa pelajaran. Mereka tidak menunggu semuanya sempurna sebelum mulai. Mereka bertindak, lalu menyesuaikan di tengah jalan. Orang kaya tidak mencari keamanan, mereka mencari kebebasan. Dan kebebasan seringkali datang dengan harga yang mahal, rasa tidak nyaman, ketidakpastian, dan tantangan. Tapi mereka menikmatinya. Mereka tahu, di balik rasa takut itu, ada potensi besar yang bisa meledak menjadi pencapaian yang luar biasa. Maka mereka berani melangkah, bahkan ketika jalannya belum sepenuhnya jelas. Mereka juga memiliki sikap bertanggung jawab penuh atas hidup mereka. Mereka tidak menyalahkan pemerintah, orang tua, bos, atau keadaan ekonomi. Mereka mengambil kendali penuh. Jika ada yang salah, mereka bertanya, apa yang bisa saya perbaiki? Jika ada kegagalan, mereka bertanya, pelajaran apa yang bisa saya ambil? Ini adalah ciri khas mentalitas pemenang. Tidak melempar kesalahan, tapi mengambil alih peran sebagai penggerak utama dalam hidup sendiri. Salah satu hal yang juga sangat menonjol dari orang-orang kaya adalah kemampuan mereka dalam mengelola uang. Mereka tidak hanya tahu cara mendapatkan uang, tapi juga tahu bagaimana membuat uang itu bekerja untuk mereka. Ini adalah prinsip dasar dari membangun kekayaan. Uang yang bekerja, bukan sekadar bekerja demi uang. Banyak orang berpikir bahwa semakin besar penghasilan,
semakin kaya seseorang. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ada orang yang bergaji besar, tapi selalu merasa kekurangan. Dan ada juga yang berpenghasilan biasa saja, tapi mampu hidup tenang, bahkan punya tabungan dan investasi. Bedanya ada pada cara mengelola. Orang kaya sangat disiplin dalam membagi penghasilannya. Berapa yang harus ditabung, berapa yang diinvestasikan, dan berapa yang boleh dibelanjakan. Mereka membuat anggaran. Mereka tahu kemana uang mereka pergi setiap bulan. Mereka mencatat pengeluaran, bukan karena pelit, tapi karena mereka ingin memiliki kendali. Mereka sadar bahwa jika mereka tidak mengontrol uang, maka uanglah yang akan mengontrol hidup mereka. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang tinggi terhadap keuangan pribadi. Mereka juga sangat berhati-hati terhadap utang konsumtif. Mereka tidak asal berutang untuk memenuhi gaya hidup. Jikapun mereka berutang, biasanya untuk sesuatu yang produktif, misalnya untuk modal usaha atau investasi properti. Mereka tahu bahwa utang harus dibayar, dan mereka tidak ingin masa depan mereka terikat hanya untuk membayar kesalahan keuangan di masa lalu. Di sisi lain, mereka juga paham pentingnya investasi. Mereka tidak membiarkan uang mereka diam di rekening tabungan biasa yang nilainya tergerus inflasi. Mereka mencari cara agar uang itu tumbuh. Bisa lewat saham, properti, bisnis, emas, atau instrumen lainnya. Dan sebelum mereka berinvestasi, mereka belajar terlebih dahulu. Mereka tidak ikut-ikutan. Mereka tidak terburu-buru. Mereka memahami risiko dan memperhitungkan potensi keuntungan secara rasional. Kebiasaan orang kaya lainnya adalah memiliki tujuan keuangan yang jelas. Mereka tidak sekadar menabung tanpa arah. Mereka punya target, ingin punya dana darurat sebesar apa, ingin pensiun di usia berapa, ingin punya penghasilan pasif berapa juta per bulan, dan sebagainya. Dengan tujuan yang jelas, mereka jadi lebih mudah menyusun strategi dan lebih termotivasi untuk disiplin menjalankannya. Tujuan ini juga membuat mereka lebih tahan terhadap godaan. Ketika ada keinginan untuk belanja sesuatu yang tidak penting, mereka bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini sejalan dengan tujuan jangka panjang saya? Jika tidak, mereka bisa dengan mudah mengatakan tidak. Ini bukan soal pelit, tapi soal bijak. Mereka sadar bahwa setiap keputusan keuangan hari ini akan berdampak pada kehidupan mereka di masa depan. Orang kaya juga terbiasa hidup di bawah kemampuan. Ini mungkin terdengar aneh, karena banyak orang berpikir bahwa kalau sudah kaya, maka wajar saja hidup mewah. Tapi justru banyak orang kaya yang memilih hidup sederhana. Mereka tidak merasa perlu memamerkan kekayaan. Mereka lebih fokus pada kenyamanan dan kebebasan finansial, daripada sekadar citra dan gengsi. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti hidup menderita, tapi hidup dengan penuh kesadaran. Mereka membeli barang bukan karena ingin dipandang, tapi karena memang butuh dan bisa memberikan nilai tambah dalam hidup mereka. Mereka memilih kualitas, bukan kuantitas. Mereka tidak terjebak dalam budaya konsumtif yang hanya mengejar pengakuan sosial. Kebiasaan ini sangat berlawanan dengan gaya hidup sebagian besar masyarakat modern yang seringkali mengukur kebahagiaan dari barang-barang yang dimiliki. Padahal, kebahagiaan sejati datang dari rasa cukup, bukan dari tumpukan benda. Orang kaya mengerti ini. Mereka mengejar ketenangan batin, bukan hanya kekayaan materi. Selain itu, mereka punya rutinitas harian yang tertata. Hari-hari mereka tidak berjalan tanpa arah. Mereka merencanakan waktu mereka dengan baik. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk istirahat. Mereka menjaga keseimbangan. Mereka tahu bahwa keberhasilan jangka panjang tidak bisa dibangun dari tubuh yang kelelahan atau pikiran yang kacau. Banyak dari mereka yang memiliki kebiasaan menulis jurnal, membuat to-do list, atau mengevaluasi hari mereka setiap malam. Ini semua adalah bentuk kesadaran terhadap waktu dan kemajuan diri. Dengan menulis, mereka bisa melihat apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Mereka tidak hanya sibuk, tapi juga produktif. Karena sibuk dan produktif adalah dua hal yang sangat berbeda. Lalu, mari kita bahas tentang kebiasaan memberi. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi banyak orang kaya yang sangat dermawan. Mereka menyumbang ke yayasan, membantu pendidikan anak-anak kurang mampu, atau membangun fasilitas umum. Bukan hanya karena mereka punya uang lebih, tapi karena mereka percaya pada kekuatan memberi.
Mereka paham bahwa rezeki yang dibagikan akan membawa berkah dan memperluas dampak dari kekayaan mereka. Memberi juga membuat mereka lebih bersyukur. Dan rasa syukur adalah fondasi dari ketenangan dan kebahagiaan. Dengan memberi, mereka tidak hanya membantu orang lain, tapi juga memperkuat karakter diri. Mereka membangun reputasi, menjalin koneksi yang lebih luas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama. Satu hal lagi yang penting adalah kebiasaan terus belajar. Orang kaya tidak pernah berhenti belajar. Mereka tahu bahwa dunia terus berubah, dan kalau mereka tidak ikut belajar, maka mereka akan tertinggal. Mereka ikut seminar, membaca buku, mengikuti kursus, berdiskusi dengan mentor, bahkan membayar pelatih pribadi. Semua itu dilakukan karena mereka percaya bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Mereka tidak merasa sudah tahu segalanya. Justru, semakin banyak mereka belajar, semakin mereka menyadari betapa luasnya dunia pengetahuan. Sikap rendah hati ini membuat mereka terus tumbuh. Mereka tidak malu bertanya, tidak takut gagal, dan tidak cepat puas. Mereka haus akan pengetahuan karena mereka tahu bahwa pengetahuan itulah yang menjadi landasan dari semua pencapaian. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya sangat besar jika dilakukan secara konsisten. Dan inilah yang membedakan orang kaya dari yang lainnya. Mereka membangun kekayaan bukan dalam semalam, tapi dari serangkaian keputusan kecil yang mereka ambil setiap hari. Mereka sadar bahwa kekayaan sejati adalah hasil dari pola hidup, bukan dari keberuntungan sesaat. Satu hal yang tak kalah penting dalam kebiasaan orang kaya adalah kemampuan mereka dalam mengenali dan memanfaatkan peluang. Mereka punya mata yang tajam dalam melihat celah, bahkan di situasi yang terlihat tidak menguntungkan. Di saat banyak orang sibuk mengeluh dan menyerah karena keadaan, orang kaya justru sibuk mencari cara. Mereka tidak terpaku pada masalah, tapi fokus mencari kemungkinan. Mereka tahu bahwa peluang tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Seringkali peluang datang dalam bentuk tantangan, kekacauan, atau bahkan kegagalan. Tapi mereka tidak menilai dari permukaannya saja. Mereka menganalisis. Mereka bertanya, apa yang dibutuhkan orang saat ini? Apa yang sedang kurang di pasar? Masalah apa yang bisa saya bantu selesaikan? Dan dari situlah ide-ide besar lahir. Mereka juga cepat dalam bertindak. Mereka tidak menunda terlalu lama. Ketika mereka merasa ada potensi yang bisa dimanfaatkan, mereka mulai bergerak. Mereka riset, mereka uji coba, mereka evaluasi. Mereka tahu bahwa kesempurnaan tidak akan pernah tercapai kalau hanya terus menunggu. Maka mereka berani mulai meskipun belum 100% siap. Karena mereka percaya, kesiapan sejati terbentuk di medan perang, bukan di atas kertas rencana. Dan yang lebih menarik lagi, mereka tidak melakukannya sendirian. Orang kaya tahu pentingnya bekerja sama. Mereka membentuk tim, mencari mitra, dan mempercayakan tugas kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka tidak merasa harus bisa semua hal sendiri. Mereka tidak gengsi untuk dibantu. Justru mereka fokus pada kekuatan mereka, dan menyerahkan sisanya kepada yang lebih ahli. Inilah yang disebut leverage, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil yang lebih besar. Bisa dalam bentuk uang, waktu, tenaga orang lain, teknologi, bahkan ide. Dengan memahami konsep ini, orang kaya bisa tumbuh lebih cepat. Mereka tidak hanya mengandalkan kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Kebiasaan lain yang sangat melekat dalam diri orang kaya adalah kemampuan mereka mengelola emosi. Dalam dunia bisnis dan investasi, emosi bisa menjadi musuh terbesar. Ketakutan dan keserakahan adalah dua hal yang seringkali membuat orang mengambil keputusan keliru. Orang kaya belajar mengenali perasaan itu dan tidak membiarkannya mengambil alih logika. Mereka tetap tenang saat pasar saham turun. Mereka tidak panik saat bisnis mengalami masalah. Mereka tidak tergoda dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Mereka belajar untuk sabar, untuk bertahan, dan untuk tetap berpikir jernih dalam situasi sulit. Karena mereka tahu, dalam jangka panjang, yang sabar dan konsisten selalu menang atas yang gegabah dan impulsif. Dan semua ini bukan hal yang terjadi secara otomatis. Mereka melatih diri mereka selama bertahun-tahun. Mereka membentuk mental yang tangguh. Mereka belajar dari kesalahan, dari kerugian, dari keputusan yang salah,
dan dari pengalaman pahit. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka bangkit, memperbaiki diri, dan terus berjalan. Orang kaya juga punya kebiasaan refleksi. Mereka tidak hanya sibuk bekerja, tapi juga meluangkan waktu untuk berpikir. Mereka mengevaluasi langkah-langkah yang telah mereka ambil. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah berhasil? Apa yang masih perlu diperbaiki? Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari minggu ini? Kebiasaan ini membuat mereka terus berkembang dan tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, orang kaya juga cenderung memiliki gaya hidup yang lebih teratur dan minim distraksi. Mereka tidak mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang menguras energi secara sia-sia. Mereka menjaga kualitas tidur, asupan makanan, dan kebugaran fisik. Karena mereka tahu, tubuh yang sehat adalah fondasi dari pikiran yang kuat. Tanpa tubuh yang sehat, mereka tidak bisa berpikir jernih, mengambil keputusan cepat, atau bekerja dengan optimal. Mereka tidak menyepelekan peran kesehatan dalam keberhasilan mereka. Banyak dari mereka yang rutin berolahraga, meditasi, bahkan menjalani pola makan yang terkontrol. Ini bukan soal gaya hidup mewah, tapi soal komitmen terhadap performa. Mereka melihat tubuh mereka sebagai aset, bukan beban. Dan mereka memperlakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak bisa mengabaikan betapa besarnya peran spiritualitas dalam hidup sebagian orang kaya. Banyak dari mereka yang memiliki keyakinan kuat, berdoa secara rutin, dan merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ini memberi mereka ketenangan batin dan arah yang jelas dalam hidup. Mereka merasa bahwa keberhasilan mereka bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi juga berkah dan tanggung jawab. Spiritualitas ini membuat mereka lebih rendah hati. Mereka sadar bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang bisa disombongkan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan untuk membawa dampak positif bagi orang lain. Maka dari itu, banyak dari mereka yang akhirnya mendirikan yayasan, program sosial, atau proyek kemanusiaan yang membantu ribuan bahkan jutaan orang. Mereka ingin hidup mereka berarti. Mereka ingin meninggalkan warisan, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk perubahan nyata di dunia. Dan inilah bentuk tertinggi dari kesuksesan, ketika kekayaan yang mereka miliki tidak hanya mengangkat hidup mereka sendiri, tapi juga mengangkat hidup banyak orang di sekitar mereka. Orang kaya tidak hanya berorientasi pada uang, tapi pada nilai. Mereka mencari cara untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, yang bermanfaat, dan yang berkelanjutan. Karena mereka tahu, uang hanyalah hasil samping dari nilai yang mereka berikan. Jika mereka terus fokus menciptakan nilai, maka uang akan datang dengan sendirinya. Mereka tidak takut berbagi ilmu. Mereka tahu bahwa dengan membagikan apa yang mereka pelajari, mereka akan memperkuat pemahaman mereka sendiri. Mereka menjadi mentor, pembicara, penulis, atau pembuat konten. Mereka membagikan pengalaman mereka agar orang lain juga bisa belajar dan tumbuh. Ini bukan hanya soal kontribusi, tapi juga soal legacy, jejak yang akan dikenang bahkan ketika mereka sudah tiada. Sikap mereka terhadap kegagalan juga sangat berbeda. Di saat kebanyakan orang menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, orang kaya melihatnya sebagai bagian dari proses. Mereka tidak merasa malu gagal. Mereka tahu bahwa di balik setiap kegagalan ada pelajaran berharga yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Maka mereka memeluk kegagalan dengan terbuka. Banyak kisah inspiratif yang lahir dari orang-orang yang gagal berkali-kali sebelum akhirnya sukses besar. Dan orang kaya tidak merahasiakan itu. Mereka membagikan kisah mereka agar orang lain tahu bahwa jalan menuju keberhasilan tidak selalu mulus. Tapi siapapun yang cukup gigih, cukup sabar, dan cukup disiplin, pasti bisa sampai ke sana. Salah satu kebiasaan orang kaya yang seringkali diabaikan oleh banyak orang adalah kebiasaan mencatat dan mengukur perkembangan diri. Mereka tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses yang mereka jalani. Mereka membuat target mingguan, bulanan, hingga tahunan. Lalu, mereka melacak kemajuan mereka secara konsisten. Dengan mencatat, mereka bisa melihat apakah tindakan-tindakan yang mereka lakukan benar-benar membawa hasil. Jika tidak, mereka segera menyesuaikan strategi. Ini yang membuat mereka tidak terjebak terlalu lama dalam kebiasaan yang sia-sia. Mereka bergerak cepat, memperbaiki arah,
dan selalu menjaga agar diri mereka tetap berada di jalur yang tepat. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya, mencatat pengeluaran harian, atau membuat jurnal pencapaian kecil setiap minggu. Dengan cara ini, kamu akan merasa lebih sadar dan terkoneksi dengan proses yang kamu jalani. Ini juga akan membantu kamu untuk tetap termotivasi, karena kamu bisa melihat sendiri seberapa jauh kamu sudah melangkah. Orang kaya juga sangat menghargai feedback. Mereka terbuka terhadap kritik. Mereka tidak cepat tersinggung saat ide atau keputusan mereka ditantang. Justru mereka mencari perspektif baru dari luar diri mereka. Mereka tahu bahwa orang lain bisa melihat hal-hal yang mungkin luput dari pandangan mereka sendiri. Mereka sering berdiskusi dengan mentor, rekan bisnis, atau bahkan tim yang mereka percayai. Mereka tahu bahwa kesuksesan besar tidak dibangun sendirian. Mereka membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan evaluasi. Ini membuat keputusan-keputusan mereka menjadi lebih matang dan berimbang. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri yang stabil. Mereka tidak merasa perlu selalu terlihat benar. Mereka siap dikoreksi, siap belajar, dan siap berubah. Dan dalam dunia yang terus bergerak cepat seperti sekarang ini, kemampuan untuk berubah dengan cepat adalah salah satu aset paling berharga. Selain itu, orang kaya juga sangat terlatih dalam membuat keputusan. Mereka tahu kapan harus cepat, dan kapan harus hati-hati. Mereka tidak menunda-nunda secara berlebihan. Mereka mengumpulkan informasi secukupnya, lalu bertindak. Mereka paham bahwa terlalu banyak berpikir bisa menghambat langkah. Mereka juga memiliki prinsip dan nilai yang menjadi pedoman saat harus mengambil keputusan sulit. Mereka tidak sekadar mengejar keuntungan, tapi mempertimbangkan etika, dampak jangka panjang, dan konsistensi dengan tujuan hidup mereka. Inilah yang membuat keputusan mereka punya dasar yang kuat, bukan hanya reaksi sesaat terhadap tekanan atau emosi. Kebiasaan berpikir strategis juga sangat kuat dalam diri orang-orang kaya. Mereka selalu melihat gambaran besar. Saat banyak orang hanya fokus pada hari ini, mereka sudah memikirkan 5 tahun ke depan. Mereka membuat perencanaan dengan berbagai skenario. Mereka siap menghadapi kemungkinan terburuk, sekaligus mengejar kemungkinan terbaik. Mereka tidak hanya menyiapkan rencana A, tapi juga rencana B dan C. Mereka tidak bertumpu pada satu sumber penghasilan saja. Mereka membangun multiple stream of income, pendapatan dari berbagai arah. Bisa dari bisnis, properti, saham, royalti, atau usaha sampingan. Dengan cara ini, mereka tidak panik ketika satu sektor mengalami gangguan, karena masih ada sumber lain yang menopang. Ini yang membuat mereka tetap tenang di tengah krisis. Mereka tidak terlalu bergantung pada satu hal. Mereka diversifikasi, baik dalam bisnis maupun investasi. Mereka menyebar risiko dengan cerdas, dan tetap menjaga likuiditas agar bisa bergerak cepat saat peluang muncul. Kebiasaan berikutnya yang sangat penting adalah, mereka tahu kapan harus istirahat. Meskipun terlihat sibuk dan produktif, orang kaya tahu bahwa jeda adalah bagian penting dari pertumbuhan. Mereka tidak memaksakan diri bekerja tanpa henti. Mereka punya waktu untuk liburan, untuk keluarga, dan untuk menikmati hidup. Karena mereka sadar, bekerja keras saja tidak cukup. Tubuh dan pikiran juga butuh istirahat agar bisa kembali segar dan kreatif. Maka mereka mengatur ritme hidup mereka dengan seimbang. Mereka menjauh dari pola kerja yang merusak kesehatan. Mereka memilih ritme kerja yang berkelanjutan, bukan yang membakar diri sendiri demi pencapaian jangka pendek. Salah satu bentuk istirahat yang sering dilakukan adalah melakukan hobi. Banyak orang kaya yang tetap menjalankan hobi mereka, entah itu membaca, berkebun, melukis, bersepeda, atau bermain musik. Karena mereka tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa datang hanya dari angka di rekening, tapi juga dari aktivitas yang membuat hati tenang dan pikiran segar. Orang kaya juga sangat sadar akan pentingnya lingkungan. Mereka memilih tempat tinggal yang nyaman, bersih, dan mendukung produktivitas. Mereka menghindari lingkungan yang bising, berantakan, atau penuh dengan energi negatif. Karena mereka tahu, lingkungan sangat memengaruhi suasana hati dan cara berpikir. Di rumah mereka, kamu akan melihat tatanan yang rapi, ruang kerja yang fungsional, dan tempat istirahat yang benar-benar nyaman. Mereka berinvestasi untuk menciptakan ruang hidup yang membuat mereka merasa damai dan fokus.
Ini bukan soal kemewahan, tapi soal kualitas. Mereka tahu bahwa hidup yang tertata dimulai dari ruang yang tertata. Kemudian, kita masuk ke kebiasaan membangun reputasi. Orang kaya sangat menjaga nama baik mereka. Mereka tidak bermain-main dengan integritas. Mereka paham bahwa kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam dunia bisnis dan relasi. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Mereka memenuhi janji, menjaga komitmen, dan tidak mudah mengingkari kata-kata. Mereka tahu bahwa dalam jangka panjang, orang akan lebih memilih bekerja sama dengan mereka yang bisa dipercaya daripada yang hanya jago bicara tapi penuh tipu daya. Maka mereka jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, orang kaya tidak pernah berhenti bertumbuh. Mereka tahu bahwa sukses hari ini bukan jaminan untuk sukses di masa depan. Maka mereka terus mencari cara untuk meningkatkan kapasitas diri. Mereka tidak pernah merasa selesai. Mereka selalu merasa bahwa masih ada level berikutnya yang bisa dicapai. Itulah mengapa mereka tetap belajar, tetap bekerja keras, tetap berinovasi, dan tetap berkontribusi. Mereka tidak sekadar ingin kaya, tapi ingin menjadi versi terbaik dari diri mereka. Dan dalam proses itulah, kekayaan mereka tumbuh secara alami, mengikuti arah pertumbuhan pribadi yang mereka jalani dengan penuh kesadaran. Kita sudah membahas begitu banyak kebiasaan orang kaya, dan semua itu bukan untuk mengagumi dari kejauhan, tapi untuk dipelajari dan ditiru secara bertahap. Karena kenyataannya, tidak ada kebiasaan yang terlalu sulit jika dilakukan dengan konsisten dan dimulai dari langkah kecil. Satu kesalahan umum yang sering terjadi adalah keinginan untuk langsung berubah total dalam semalam. Banyak orang merasa termotivasi setelah mendengar kisah sukses, lalu ingin langsung menjadi orang yang disiplin, produktif, dan penuh strategi dalam waktu singkat. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Orang kaya tidak langsung jadi orang yang disiplin luar biasa. Mereka membentuk kebiasaan itu sedikit demi sedikit. Mereka mulai dari membangun rutinitas pagi yang sederhana, lalu memperbaiki pola makan, kemudian mengatur waktu kerja, belajar mencatat pengeluaran, dan seterusnya. Setiap langkah kecil itu membentuk fondasi yang kuat untuk langkah berikutnya. Maka, jika kamu ingin mulai mengikuti jejak mereka, jangan terbebani untuk langsung mengubah segalanya. Cukup pilih satu kebiasaan saja dulu. Mungkin mulai dari bangun lebih pagi, atau mulai membaca buku 10 menit sehari, atau mencatat pengeluaran harian. Lakukan itu selama sebulan. Setelah terasa ringan, tambahkan kebiasaan baru. Tanpa terasa, dalam setahun kamu akan menjadi orang yang sangat berbeda. Hal lain yang juga penting untuk ditiru dari orang kaya adalah kebiasaan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya diri yang sehat. Mereka tidak arogan, tapi mereka tahu apa yang mereka bisa dan mereka percaya bahwa mereka mampu mencapai lebih banyak. Mereka tidak membandingkan diri dengan orang lain, tapi dengan versi diri mereka di masa lalu. Percaya diri yang sehat dibangun dari pengalaman, pengetahuan, dan pencapaian kecil yang dikumpulkan setiap hari. Orang kaya tidak terjebak dalam rasa minder karena kekurangan. Mereka fokus pada potensi. Mereka tahu bahwa semua orang punya kelemahan, tapi juga punya kekuatan. Dan yang mereka lakukan adalah terus mengasah kekuatan itu hingga menjadi keunggulan. Mereka juga tidak mencari validasi dari luar secara berlebihan. Mereka tidak hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Mereka hidup berdasarkan visi mereka sendiri. Mereka punya tujuan yang jelas, dan mereka bergerak sesuai arah itu, bukan sesuai ekspektasi orang lain. Inilah yang membuat hidup mereka terasa lebih ringan dan lebih bebas. Dan tentu saja, kita tidak boleh melupakan satu kebiasaan yang sangat mendasar, tanggung jawab. Orang kaya sangat bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Mereka tidak menyalahkan masa lalu, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan sistem. Mereka mungkin sadar ada banyak ketidakadilan, tapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka bertanya, apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang saya punya, mulai dari sekarang? Sikap ini sangat membebaskan. Karena begitu kamu mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu, kamu tidak lagi dikendalikan oleh hal-hal di luar dirimu. Kamu tidak lagi menunggu diselamatkan. Kamu menjadi penggerak utama dalam hidupmu sendiri. Dan disitulah, kekuatanmu yang sebenarnya mulai muncul. Lalu mari kita bicara tentang satu hal yang sering disalahpahami, motivasi.
Banyak orang menunggu motivasi untuk bertindak. Mereka menunggu mood yang pas, inspirasi yang datang, atau suasana hati yang tepat. Tapi orang kaya tidak menunggu motivasi. Mereka mengandalkan sistem. Mereka membangun rutinitas yang berjalan otomatis, bahkan ketika mereka tidak sedang termotivasi. Motivasi datang dan pergi, tapi sistem yang terbangun akan tetap berjalan. Inilah mengapa orang kaya sangat fokus membangun struktur dalam hidup mereka, jadwal kerja yang jelas, target yang terukur, kebiasaan harian, evaluasi mingguan, dan sebagainya. Karena mereka tahu bahwa keberhasilan tidak dibangun dari semangat sesaat, tapi dari sistem yang konsisten. Mereka tidak perfeksionis. Mereka tidak menunggu waktu yang sempurna untuk mulai. Mereka mulai dari apa yang bisa dilakukan hari ini. Bahkan jika hanya sedikit. Bahkan jika belum ideal. Karena mereka percaya bahwa kemajuan kecil setiap hari jauh lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Di dunia bisnis pun, orang kaya terbiasa dengan prinsip, coba dulu, sempurnakan nanti. Mereka meluncurkan produk meskipun masih sederhana. Mereka membuka usaha meskipun modal belum maksimal. Mereka memulai langkah walaupun masih banyak ketidakpastian. Karena mereka tahu, pasar yang sesungguhnya hanya bisa dipahami saat kamu sudah mulai bergerak. Dan saat mereka gagal, mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka belajar, mereka ubah strategi, dan mereka coba lagi. Inilah kekuatan sejati orang kaya, bukan karena mereka tidak pernah gagal, tapi karena mereka tidak pernah berhenti. Banyak dari mereka yang mengalami kebangkrutan, penolakan, bahkan kerugian besar. Tapi justru di sanalah karakter mereka ditempa. Dan setelah mereka bangkit dengan versi diri yang lebih kuat. Karena mereka tahu, pengalaman adalah guru terbaik. Bahkan pengalaman pahit sekalipun. Salah satu cerita nyata yang sering jadi contoh adalah kisah para miliarder dunia yang dulunya pernah ditolak berkali-kali, dipecat, bahkan diremehkan. Tapi mereka tetap melangkah. Mereka tetap percaya bahwa mereka punya sesuatu untuk ditawarkan. Mereka tetap fokus pada solusi, bukan pada masalah. Dan hasilnya? Mereka membangun perusahaan-perusahaan besar yang sekarang dikenal seluruh dunia. Dari kisah-kisah itu kita belajar bahwa kunci bukan pada keberuntungan atau kecerdasan luar biasa, tapi pada daya tahan, ketekunan, dan keyakinan bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika kamu cukup gigih, cukup sabar, dan cukup cerdas dalam memperbaiki langkahmu, maka lambat laun pintu-pintu akan mulai terbuka. Kita juga tidak bisa mengabaikan kekuatan visualisasi. Banyak orang kaya yang terbiasa membayangkan kesuksesan mereka secara detail. Mereka membayangkan seperti apa kehidupan ideal mereka, di mana mereka tinggal, apa yang mereka kerjakan, bagaimana perasaan mereka saat mencapai tujuan. Visualisasi ini membuat mereka lebih terarah, lebih fokus, dan lebih semangat dalam bergerak. Karena saat kamu bisa membayangkan masa depanmu dengan jelas, kamu akan lebih mudah menolak hal-hal yang tidak sejalan. Kamu jadi punya filter dalam mengambil keputusan. Kamu tahu apa yang mendekatkanmu ke tujuan, dan apa yang justru menjauhkan. Dan ini akan membentuk hidupmu menjadi lebih sederhana, lebih bermakna, dan lebih penuh tujuan. Sekarang, setelah semua kebiasaan ini dibahas, kamu mungkin bertanya, dari mana saya harus mulai? Jawabannya sederhana. Mulailah dari yang paling mudah kamu lakukan hari ini. Tidak perlu menunggu sempurna. Tidak perlu menunggu siap. Cukup ambil satu langkah kecil. Lalu ulangi besok. Dan besok lagi. Perubahan tidak terjadi dalam sekejap. Tapi jika kamu melakukannya setiap hari, hasilnya akan terasa dalam hitungan bulan, bahkan minggu. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan merasa bangga. Karena kamu bukan hanya belajar dari orang kaya, tapi kamu sudah membentuk kebiasaan yang sama. Dan pada saat itu, kamu tidak lagi hanya menonton kesuksesan orang lain, kamu sedang menjalani kesuksesanmu sendiri. Dan ingat, kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tapi tentang hidup yang penuh makna, tentang kebebasan memilih, tentang waktu yang bisa kamu atur sendiri, dan tentang kemampuan untuk membantu orang lain. Orang kaya tahu itu. Dan itulah yang membuat mereka terus bertumbuh, bukan hanya secara finansial, tapi juga secara spiritual dan emosional.
Saat kita membahas kebiasaan orang kaya, kita juga tidak boleh melupakan satu kebiasaan yang sangat penting namun seringkali dianggap sepele, kemampuan mengelola ego. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar atau kurang beruntung, tapi karena terlalu dikuasai ego. Mereka merasa sudah tahu segalanya, enggan menerima masukan, dan mudah tersinggung saat dikritik. Sebaliknya, orang kaya punya tingkat kerendahan hati yang luar biasa. Mereka mau belajar dari siapapun, bahkan dari orang yang usianya jauh lebih muda atau pengalamannya lebih sedikit. Karena mereka tahu, pengetahuan tidak hanya datang dari atas ke bawah. Kadang justru muncul dari arah yang tidak terduga. Mereka tidak sibuk membuktikan bahwa mereka lebih hebat dari orang lain. Mereka tidak mudah tersinggung saat ditantang atau disangkal. Karena mereka tidak membangun identitas mereka dari pujian orang lain, melainkan dari nilai yang mereka berikan. Mereka sadar bahwa semakin mereka fokus pada pembuktian, semakin mereka kehilangan fokus pada tujuan yang sebenarnya. Ini yang membuat mereka lebih tenang, lebih strategis, dan lebih matang dalam mengambil keputusan. Mereka tidak bertindak karena ingin terlihat hebat, tapi karena ingin menghasilkan dampak. Mereka tidak butuh validasi, karena mereka sudah yakin dengan arah yang mereka ambil. Kita juga bisa meniru bagaimana orang kaya bersikap dalam menghadapi tekanan sosial. Banyak orang terjebak dalam tekanan untuk mengikuti gaya hidup tertentu hanya karena ingin diterima oleh lingkungan. Membeli barang mahal, nongkrong di tempat mewah, atau tampil bergaya hanya demi status. Padahal semua itu bisa menjadi jebakan keuangan yang sangat merugikan. Orang kaya, justru karena sudah melewati fase itu, tidak lagi terpengaruh oleh tekanan sosial. Mereka tidak merasa perlu membuktikan status mereka lewat barang yang dikenakan. Mereka memilih kenyamanan dan fungsi daripada simbol status. Dan seringkali, justru orang-orang yang paling kaya secara finansial adalah yang penampilannya paling sederhana. Karena mereka tidak sedang berusaha membuat orang lain kagum. Mereka sibuk menjalani hidup mereka sendiri, membangun aset, membangun relasi, dan memperluas pengaruh. Mereka tahu bahwa kebahagiaan bukan terletak pada seberapa banyak yang dipamerkan, tapi pada seberapa besar dampak yang bisa mereka berikan. Inilah pola pikir yang sangat penting untuk dipahami. Menjadi kaya bukan tujuan akhir. Menjadi kaya adalah alat. Alat untuk hidup lebih bebas. Alat untuk membantu lebih banyak orang. Alat untuk menciptakan karya yang bertahan lama. Dan alat untuk meninggalkan warisan yang berarti. Ketika kamu memahami ini, kamu tidak akan lagi sekadar mengejar uang, tapi kamu akan mulai membangun makna. Dan membangun makna membutuhkan waktu, kesabaran, dan kejelasan arah. Inilah sebabnya mengapa orang kaya seringkali meluangkan waktu untuk merenung. Mereka tidak hanya sibuk di luar, tapi juga sibuk di dalam. Mereka mengatur pikiran, mengasah intuisi, dan menyelaraskan tujuan hidup mereka dengan tindakan harian mereka. Mereka seringkali menulis jurnal pribadi, menuliskan mimpi, ketakutan, tantangan, dan pelajaran hidup. Mereka menjadikan tulisan sebagai cara untuk berpikir lebih dalam. Mereka tahu bahwa refleksi bukan kelemahan, tapi kekuatan. Karena hanya dengan mengenali diri sendiri, kita bisa menentukan jalan hidup yang paling sesuai dengan potensi kita. Dan dalam proses refleksi itu, mereka juga belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian alami dari perjalanan. Mereka tidak menghindari kegagalan. Mereka menghadapinya dengan kepala tegak. Mereka tahu bahwa semakin besar tujuan, semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi. Maka mereka tidak mencari jalan pintas, tapi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Orang kaya juga punya kebiasaan menjaga hubungan baik dalam jangka panjang. Mereka tidak hanya bersikap baik ketika butuh, tapi membangun hubungan dengan tulus dan penuh respek. Mereka menjaga komunikasi, menunjukkan apresiasi, dan tidak segan memberikan bantuan terlebih dahulu tanpa mengharapkan imbalan langsung. Inilah mengapa mereka punya jaringan yang kuat. Karena orang lain tahu bahwa mereka bisa dipercaya. Karena mereka sudah dikenal sebagai pribadi yang konsisten, adil, dan bertanggung jawab. Ini bukan hasil dari satu pertemuan, tapi dari puluhan bahkan ratusan interaksi yang dijaga dengan niat yang baik. Semakin kuat jaringan yang kamu miliki, semakin banyak peluang yang terbuka. Bukan hanya peluang bisnis, tapi juga peluang belajar, peluang berkembang, dan peluang untuk berbagi. Dan ini semua lahir dari satu kebiasaan sederhana,
menjaga hubungan dengan baik dan tulus. Dalam dunia yang penuh persaingan dan ketidakpastian ini, kebiasaan-kebiasaan seperti itu justru menjadi pembeda yang paling menonjol. Karena di tengah orang-orang yang sibuk mengejar kepentingan pribadi, orang kaya belajar menanamkan nilai kolaborasi, kontribusi, dan pertumbuhan bersama. Salah satu aspek lain yang tak boleh kita lewatkan dalam kebiasaan orang kaya adalah cara mereka menghadapi perubahan. Dunia bergerak cepat, teknologi berubah, pasar berubah, pola pikir masyarakat berubah. Dan di tengah semua perubahan itu, orang kaya tidak panik, mereka beradaptasi. Mereka tidak kaku terhadap cara lama. Jika dulu strategi mereka efektif, tapi kini mulai usang, mereka tidak ragu untuk mengubah pendekatan. Mereka fleksibel dalam cara, tapi teguh dalam tujuan. Karena mereka sadar, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Misalnya, ketika pandemi melanda dan banyak bisnis lumpuh, orang-orang kaya yang berpikiran maju justru langsung memindahkan bisnis mereka ke jalur digital. Mereka memperluas jangkauan lewat platform online, mereka belajar tentang pemasaran digital, mereka berinvestasi pada infrastruktur teknologi. Mereka tidak menunggu situasi normal kembali, karena mereka tahu, dunia lama tidak akan pernah sepenuhnya kembali. Dan bukan hanya soal bisnis. Dalam kehidupan pribadi pun mereka terus menyesuaikan diri. Jika lingkungan mereka mulai tidak kondusif, mereka pindah. Jika cara berpikir mereka terbukti membatasi, mereka belajar hal baru. Jika hubungan mereka mulai meracuni pikiran, mereka berani mengakhiri. Mereka tidak terikat pada masa lalu. Mereka hidup untuk hari ini dan masa depan. Kita juga perlu membahas bagaimana orang kaya menanggapi waktu. Bagi mereka, waktu jauh lebih berharga dari uang. Karena uang bisa dicari kembali, tapi waktu yang hilang tidak bisa diputar ulang. Maka mereka sangat selektif dalam menggunakan waktu mereka. Mereka memilih dengan siapa mereka bertemu, kegiatan apa yang mereka lakukan, dan berapa lama mereka mau menghabiskan energi untuk sesuatu. Mereka juga ahli dalam mengatakan, tidak. Mereka tidak takut dianggap sombong atau tidak ramah. Karena mereka tahu, setiap ya yang mereka ucapkan kepada hal yang tidak penting adalah tidak terhadap hal yang benar-benar penting. Maka mereka melindungi waktu mereka dengan ketegasan. Hal ini juga berlaku dalam penggunaan teknologi. Di saat banyak orang tenggelam dalam notifikasi, scroll media sosial tanpa arah, atau membuang waktu di layar tanpa tujuan, orang kaya justru menetapkan batasan yang jelas. Mereka menggunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai penguasa hidup. Mereka mematikan notifikasi yang tidak penting. Mereka mengatur jadwal waktu layar, bahkan ada yang punya waktu khusus tanpa gadget setiap harinya. Karena mereka tahu, fokus adalah aset paling langka di zaman ini. Dan fokus hanya bisa diperoleh jika kita menjauhkan diri dari distraksi. Maka mereka menciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan, mereka mengatur prioritas harian, dan mereka menjalankan hari dengan sadar, bukan dengan autopilot. Di samping itu, orang kaya juga terbiasa membuat keputusan berdasarkan data, bukan hanya perasaan. Mereka mengukur performa bisnis mereka dengan laporan keuangan, mereka membuat proyeksi dengan angka realistis, dan mereka mengevaluasi strategi berdasarkan hasil nyata, bukan sekadar asumsi. Hal ini juga bisa kita terapkan dalam hidup pribadi. Misalnya, mencatat berapa jam waktu produktif kita setiap hari. Menganalisis apakah pola tidur kita mendukung energi harian. Menghitung berapa persen dari penghasilan kita yang benar-benar masuk ke tabungan dan investasi. Ini semua mungkin terdengar sederhana, tapi jika dilakukan terus-menerus, dampaknya sangat besar. Karena kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kamu ukur. Dan itulah kebiasaan orang kaya. Mereka mengukur, menganalisis, lalu memperbaiki. Mereka tidak sekadar berharap hidup akan membaik dengan sendirinya. Mereka bertindak secara sadar dan terstruktur. Satu hal lain yang patut kita tiru dari orang kaya adalah kesediaan mereka untuk mengambil tanggung jawab besar. Mereka tidak takut memikul beban. Mereka tahu bahwa untuk mendapatkan hasil besar, mereka juga harus siap menghadapi tantangan besar. Mereka tidak mencari jalan mudah, tapi jalan yang benar. Mereka mengambil tanggung jawab terhadap tim mereka, terhadap pelanggan, terhadap keputusan bisnis, bahkan terhadap masyarakat di sekitar mereka. Dan semakin besar tanggung jawab yang mereka ambil, semakin besar pula kepercayaan yang mereka terima.
Inilah yang membuat mereka dipercaya memimpin proyek besar, mengelola dana besar, bahkan membuat keputusan yang berdampak luas. Dan yang menarik, mereka tidak mengeluh. Karena mereka tahu, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Mereka bisa mengeluh dalam hati, tapi mereka tetap bergerak. Mereka tetap mencari solusi. Karena bagi mereka, menjadi dewasa berarti berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bertindak meskipun dalam tekanan. Mereka juga tidak sibuk mengomentari kehidupan orang lain. Mereka terlalu fokus membangun kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak tertarik dengan gosip, drama, atau berita yang tidak relevan dengan pertumbuhan mereka. Karena mereka tahu, energi mereka terbatas. Dan mereka ingin menggunakan energi itu untuk membangun, bukan untuk meremehkan. Dan meskipun mereka sibuk, mereka tetap menyediakan waktu untuk orang-orang yang mereka cintai. Karena mereka sadar, kekayaan tidak akan ada artinya jika tidak bisa dibagikan. Mereka hadir untuk keluarga, mereka merawat hubungan dengan pasangan, mereka mendengarkan anak-anak mereka. Karena itulah sejatinya alasan mereka bekerja keras, untuk menciptakan hidup yang utuh, bukan hanya rekening yang penuh. Maka jangan heran jika banyak orang kaya yang tampak seimbang, produktif di luar, tapi hangat di dalam. Sibuk bekerja, tapi tetap punya waktu untuk keluarga. Penuh target, tapi tidak kehilangan hati. Karena mereka tahu, kekayaan sejati adalah gabungan antara pencapaian dan ketenangan.